Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haris Fitriadi, yang sudah memberikan support kepada saya selaku CPP. Yang kedua, yaitu terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Guru SMA Islam Terpadu Yaitu dimana lewat undangan sempat disempatkan hadir pada acara yang di siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin ada beberapa penyampaian atau beberapa pesan-pesan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan agenda pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMA Islam Terpadu Darul Ulum yang alhamdulillah hadir pada saat ini. Syukur alhamdulillah, semua alhamdulillah kita haturkan kepada Tuhan kita yang Maha Agung, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang dalam hal ini tidak henti-hentinya di dalam memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat inilah kita bisa beribadah melalui pengabdian kita untuk selalu mengabdi dalam dunia pendidikan, khususnya kita mengabdi sebagai pendidik di sekolah tercinta kita ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat kegigihan beliau di masa lalu kita bisa terakis dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk yang akan menerima syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita pada saat ini kita berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif. Hal ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Jadi di sisi lain ini merupakan sebuah rentetan kegiatan dari pendidikan guru penggerak khususnya di Angkatan 9 yang tengah dilaksanakan oleh rekan kita Bapak Adi. Tapi di sisi lain juga tentunya saya berharap ini bukan hanya sebuah misi atau formalitas saja, akan tetapi bagaimana kegiatan diseminasi ini memang betul-betul sangat berdampak, bukan hanya berdampak kepada Pak Adi saja sebagai calon guru penggerak, tapi juga berdampak bagi kita. Makanya dalam hal ini, kegiatan hari ini makanya dinamakan dengan diseminasi. Diseminasi itu penyampaian. Jadi nanti Pak Adi akan menyampaikan apa sih dibalik makna dari budaya positif itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap, dan sebetulnya hal ini sudah saya sampaikan kemarin pada saat para calon guru penggerak itu mengumpulkan untuk yang pertama kali, dan mungkin ini untuk yang kedua kalinya calon guru penggerak mengumpulkan kita. Yang pertama itu kemarin tentang diskusi visi, dan saat ini kita dikumpulkan kembali di tempat ini dalam agenda yang berbeda, dalam pembahasan yang berbeda tentunya seperti apa yang sudah saya sampaikan, yaitu diseminasi budaya positif. Nah,
Saya tidak henti-hentinya sangat berharap kepada teman-teman guru yang lain untuk selalu senantiasa memberikan support, dukungan yang sangat maksimal terhadap teman-teman kita calon guru penggerak, dari Pak Adi Sujitno maupun Ibu Irmayati Oktavia. Karena sehebat apapun mereka nantinya, sehebat apapun mereka, dan hal-hal positif, hal-hal baik sebesar apapun itu yang beliau-beliau dapatkan setelah beliau-beliaunya selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, tanpa dukungan penuh dari kita, insya Allah mereka akan mendapatkan kesulitan. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu khususnya yang hadir saat ini, bagaimana panjenengan sedaya memberikan dukungan dengan maksimal, termasuk apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Makanya saya berharap tidak hanya dukungan secara bilisan saja, tapi dukungan yang berupa action. Terutama ketika misalnya Pak Adi dan Bu Irma itu misalnya mengajak para Bapak Ibu itu untuk belajar bersama, berdiskusi bersama, tentunya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita sebagai pendidik, yang mari jangan pokoknya langsung menanggapi, artinya tidak membutuhkan waktu yang agak lama. Misalnya Pak Adi dan Bu Irma suatu saat mengajak panjenengan tampil belajar, ya mari kita tanggapi sepositif mungkin dan responsif. Nah, tentunya harapan saya bukan hanya kepada kita sebagai rekan kerja dari Pak Adi dan Bu Irma. Tentunya saya berharap bukan hanya kepada Bapak Ibu, tapi saya juga sangat berharap kepada calon guru penggerak, dan mudah-mudahan nanti bisa menghapus huruf C-nya menjadi GP, menjadi guru penggerak. Jadi saya sangat berharap kepada calon guru penggerak ini, bagaimana Bapak Ibu itu betul-betul bisa mengaplikasikan ilmunya khususnya di sekolah kita. Karena tidak sedikit orang itu banyak belajarnya, tapi enggan untuk mengimplementasikan ilmu. Sudah luar biasa kita belajarnya, tapi sangat enggan untuk mengimplementasikan, untuk mengaplikasikan dari ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari. Namun tentunya semula sebagai kepala sekolah tidak berharap banyak. Artinya mari kita mulai dari hal-hal yang termudah terlebih dahulu. Mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Tidak usah kita itu pikiran kita ngoyo bagaimana membawa sekolah kita ini setinggi mungkin misalnya. Sudahlah, mari kita benahi, mari kita membuat perubahan-perubahan kecil di lembaga kita. Meskipun perubahan-perubahan kecil tapi berdampak misalnya kepada sekolah kita, itu ya sangat bagus menurut saya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah jadi untuk kita dalam mengikuti diseminasi kali ini, materi yang sangat penting Bapak Ibu, yang namanya budaya positif ini merupakan salah satunya merupakan perbandingan. Saya tidak mau mengatakan teori yang mana yang paling tepat, tapi ini merupakan perbandingan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi kalau teori stimulus respon itu kita sebagai guru menjadi stimulus, kemudian pasti siswa-siswa kita itu akan memberikan respon. Misalnya anak-anak mau dijadikan oleh kita itu menjadi anak yang berakhlak, tentunya kita memberikan stimulus
berupa peraturan dan lain sebagainya, berupa teori dan lain sebagainya. Nah, tentunya ada perbandingan nanti bagaimana cara kita itu menjadikan putra-putri kita itu menjadi orang yang berakhlak sesuai dengan keinginan mereka, dan tentunya atas bimbingan kita itu apakah kita mau menggunakan teori stimulus respon atau teori kontrol. Nah, makanya sampai muncul ada materi budaya positif, dan mungkin nanti kita itu akan diajak oleh Pak Adi untuk merefleksikan diri selama ini para siswa kita itu melakukan hal-hal positif yang ada di sekolah kita itu apa karena mereka itu punya keyakinan tersendiri, apakah karena memang sebuah aturan atau berdasarkan stimulus yang kita berikan kepada mereka. Misalnya kita memberikan stimulus dengan pembuatan peraturan sehingga anak-anak itu akan merespon seperti ini misalnya, ataukah sebaliknya anak-anak berbudaya positif melakukan hal-hal yang baik itu karena takut aturan, bukan karena berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Nah, tentunya kalau saya ini sangat menarik bagi saya, dan tentunya ketika kita nanti sudah belajar budaya positif ini, saya berharap bagaimana pemikiran kita, mindset kita akan berubah sehingga kita bisa maksimal ketika kita memberikan pelayanan kepada siswa. Dan hal ini tentunya ini banyak cerminan dari kita. Tentunya misalnya anak-anak di pondok pesantren itu dengan kebiasaan positif tentunya yang sudah mereka laksanakan di pesantren. Misalnya, kalau saya itu tidak mau membahas ibadah-ibadah yang bersifat wajib, Bapak Ibu. Karena kalau ibadah-ibadah yang bersifat wajib ya tidak bisa ditawar lagi. Tentunya yang menjadi acuan kita ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, pembiasaan yang bersifat sunnah di pesantren itu, misalnya sholat qobliyah dan ba'diyahnya, sholat sunnah-sunnah yang lain, tahajud dan sholat duha misalnya anak-anak pada saat setelah melaksanakan sholat 5 waktu, anak-anak sudah terbiasa zikir bersama. Dan tentunya kita harus bertanya kepada diri kita, anak-anak itu melakukan pembiasaan itu apakah karena aturan yang ada di pesantren ataukah karena berangkat dari keyakinan mereka. Dan tentunya barometer ini sebetulnya sudah dapat kita ketahui bersama jawabannya. Misalnya kita melihat misalnya pada saat liburan pondok pesantren misalnya, kita bisa melihat aktivitas apa yang siswa-siswa kita lakukan di rumahnya masing-masing. Apakah kegiatan-kegiatan positif, pembiasaan positif yang mereka lakukan itu di pesantren, apakah sudah dilakukan ketika ada di rumahnya? Kalau misalnya mereka tidak melakukan, berarti kita sah-sah saja mempunyai penilaian, oh ternyata anak-anak selama ini melakukan pembiasaan seperti itu karena mereka takut aturan yang ada di pesantren. Nah ini kalau misalnya anak-anak punya pemikiran seperti itu, maka seharusnya kita itu menjadi tanggung jawab kita mengubah mindset yang negatif menjadi positif. Karena tidak selamanya siswa-siswa kita itu akan ada pada sebuah lingkungan yang di lingkungan seperti pondok pesantren. Karena memang pada akhirnya mereka akan bercampur baur dengan masyarakat luas ketika mereka itu sudah lulus dari sini. Nah makanya mari kita gunakan semaksimal mungkin. Jadi eman-eman di sisi lain kita sudah meninggalkan siswa-siswa kita di kelas.
di sisi lain kita berkumpul di sini. Makanya agar kita dalam meninggalkan sejenak siswa kita itu di kelas, biar ada manfaatnya, mari kita gunakan waktu ini sepositif mungkin. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Dan selanjutnya untuk teman-teman, biar tidak terlalu lama, saya mulai saja. Nah, sebelum kita memulainya, ada beberapa penyampaian dari saya. Sebenarnya saya di sini juga masih tahap proses pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sedikit menyimpang atau kekeliruan, mohon bantuannya untuk teman-teman CGP di rumah misalkan untuk sekiranya memberikan masukan kepada saya. Nah, oke. Untuk selanjutnya saya mulai yaitu tentang masalah budaya positif. Tentunya teman-teman sekalian sudah tahu apa itu tentang budaya positif. Kira-kira menurut pandangan teman-teman, menurut definisinya Bapak Ibu sekalian itu apa sih budaya positif itu? Apa kira-kira budaya positif itu? Oke, coba Bapak Faruk, apa menurut sampean? Kalau menurut saya, bahwa budaya positif itu adalah sebuah budaya yang menghasilkan sesuatu yang baik terhadap sekolah. Misalnya seperti budaya-budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan dalam memberikan sanksi terhadap siswa. Kalau kita selama ini memberikan sanksi kepada siswa, misalnya terhadap siswa pelanggar dalam bentuk sanksi-sanksi yang berat, itu diubah kepada sanksi-sanksi yang lebih ringan, tapi efeknya luar biasa. Itu saja mungkin. Artinya pengubahan sanksi yang berat kepada yang ringan. Terima kasih kepada Bapak Faruk atas definisi apa sih yang dinamakan tentang budaya positif. Mungkin ada dari teman-teman lain yang bisa mendefinisikan sebelum kita masuk pada materi inti yaitu tentang budaya positif. Tentunya kita harus tahu apa yang dinamakan dengan budaya positif. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa memberikan definisi. Ya ada. Untuk selanjutnya mungkin begini, budaya positif itu kalau menurut saya itu budaya itu adalah kebiasaan yang bermakna positif. Dan di sini kebetulan akan diterapkan di sekolah, sehingga budaya positif itu adalah kebiasaan yang berdampak positif yang ada di sekolah. Seperti itu mungkin, itu menurut saya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini ada beberapa pertanyaan tematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Bapak Faruk, bahwasanya ada hukuman yang berdampak ada hukuman yang hukumannya itu tidak terlalu berat, ringan istilahnya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Kira-kira apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apakah kira-kira Anda setuju dengan pernyataan ini? Mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan ini, dipersilakan. Mungkin coba yang lain dulu, mungkin dari Ibu Irma mau memberikan sedikit tentang pendapat tentang statement yang ada di depan. Menurut saya dari 3 pernyataan yang ada di depan itu tidak setuju Pak Bapak. Dari 3 pertanyaan itu tidak setuju. Oke. Jika memang Bapak Ibu tidak setuju, kira-kira mengapa?
Mengapa Bang? Ini ada yang di depan ini. Apa kira-kira mengapa ibu ini tidak setuju dengan tiga pertanyaan pematik di depan ini? Coba alasannya itu apa kira-kira? Yang pertama itu berkaitan dengan hukuman. Jadi intinya yang pertama dan kedua itu hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena ketika anak mendapatkan hukuman hanya waktu itu saja yang mereka lakukan. Waktu dihukum mereka akan melaksanakan atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan ketika guru tidak ada ataupun mereka setelah ada di lingkungan luar sekolah ataupun di lingkungan yang berbeda yang tanpa peraturan, mereka tidak akan disiplin lagi. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak semua penghargaan itu meningkatkan motivasi anak, karena penghargaan itu bisa saja menghukum anak dan bisa saja membuat anak merasa terpisahkan dari kelompoknya, karena dari teman yang lain merasakan iri terhadap siswa yang mendapat penghargaan seperti itu. Ya, terima kasih. Saya menambahkan. Ya, bisa. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau saya akan menjawab iya. Namun dalam tanda kutip dalam kalian sejauh mana, selama apa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Jadi saya dapat menyimpulkan dari kata-kata itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak bisa jadi jawabannya iya, namun dalam rentang waktu yang relatif tidak lama. Karena kalau misalnya kita mengartikan hukuman itu sebuah peraturan, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Irma barusan, yang namanya aturan setiap tempat itu berbeda. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu berbeda. Jadi sangat memungkinkan ketika anak itu sudah ada di lingkungan yang berbeda dengan aturan yang berbeda. Misalnya di tempat yang satu anak-anak bisa disiplin dirinya karena memang ada aturan, ada pelarangan seperti ini. Terus anak itu ada di tempat yang berbeda yang memang aturannya tidak sama, bahkan membolehkan hal itu, bisa jadi anak itu tidak akan mengikuti dari aturan-aturan yang sudah dilarang di tempat yang pertama. Artinya hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi dalam jangka yang relatif pendek. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sudah ada dua definisi jawaban yang sekiranya agak berbeda. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya, dan yang satunya adalah tidak. Nah, mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Apakah sekiranya pertanyaan di depan ini apakah setuju atau tidak seperti itu? Ya, coba. Ya, Pak Farouk. Ini kan untuk pertanyaan motif yang saya sajikan. Kan sifatnya kan anggaplah sebuah balik. Mungkin tadi saya menjawab ketika sampai menanyakan hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya. Mungkin poin yang ketiga ditaruh di poin nomor 1, Bapak. Karena kenapa? Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kuncinya siswa itu mempunyai motivasi, Bapak. Kalau menurut saya pribadi. Untuk hukuman itu supaya berjalan lebih baik ataupun hal lainnya. Intinya yang menjadi anggaplah inti dari siswa itu adalah motivasi dari siswa tersendiri. Nah, bagaimana cara membentuk ataupun menumbuhkan rasa motivasi terhadap belajar anak? Mungkin kesimpulan dari saya nomor 3 itu poinnya taruh di nomor pertama. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ini begini, kalau menurutnya Pak Farouk itu ya kalau ayat berarti memang ada setuju dengan poin-poin 3 ini, cuma tata letaknya saja yang berbeda. Nah, begini, dari setiap jawaban teman-teman itu sebenarnya yang saya dapat kemarin itu adalah tergantung situasi sebenarnya. Nah,
Mengapa saya bilang seperti itu? Hukuman bisa jadi kita setuju dan bisa jadi tidak. Nah, kalau misalkan ada di situasi atau di lingkungan tertentu itu mendapatkan hukuman itu kira-kira mendisiplinkan anak, berarti memang hukuman tersebut diyakini memberikan disiplin terhadap anak tersebut. Cuma terkadang penerapannya itu terkadang beda di suatu tempat yang lain. Hukuman tidak hanya dirasa pas mendisiplinkan anak. Contohnya tadi yang diterapkan, yang dipaparkan oleh Bu Irma tadi, hanya bersifat sementara. Nah, menurut pendapat saya. Jadi hukuman itu tergantung dari situasi dan lingkungan yang berbeda. Apakah itu nantinya itu bisa dikatakan setuju atau tidak, seperti itu Bapak ya. Itu hanya pendapat dari saya. Terus selanjutnya biar tidak terlalu lama. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita bahas bersama, yaitu tentang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Terus yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Itu adalah beberapa topik bagian yang mungkin akan kita sharing bersama untuk belajar bersama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba begini, di depan ini perhatikan, di sini ada beberapa istilahnya, ada perubahan paradigma di mana terdapat beberapa masalah. Ada beberapa masalah, mohon coba diperhatikan di depan ya. Saya bacakan kegiatan kepala tangan. Berarti kita dianggap disuruh mengepalkan tangan seperti itu. Sobeklah sejari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, begini ilustrasi di sini. Anggaplah kita ada A dan B. Disuruh menggenggam sejari kertas yang isinya itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita. Sedangkan B-nya itu disuruh untuk membujuk, merayu dan sebagainya agar bisa membuka kepala yang pertama atau bisa membuka kepala A tadi. Nah, kira-kira apa yang terjadi misalnya? Ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira? Apakah si A ini akan memberi akan membuka apa hal-hal yang digenggam apa tidak seperti itu? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat atau solusi kira-kira? Tentunya yang si A ini kan sudah istilahnya menuliskan sejari kertas dan menggenggam hal-hal yang sangat-sangat berharga bagi mereka seperti itu. Nah, sedangkan si B ini dengan segala upaya untuk membujuk dan merayu si A ini agar membuka kepala tangannya. Nah, kira-kira adakah yang memberikan solusi apa itu akan dibuka dan mengapa? Apakah tidak? Dan juga alasannya mengapa tidak? Kan seperti itu. Mungkin dengan bermain ilustrasi ini kira-kira dibuka atau tidak seperti itu. Mungkin dari Bu Irma memberikan. Si A apakah memberikan benda berharga itu kepada si B? Nah, begitu Pak. Iya. Apakah si A ini akan memberikan atau dengan cara membuka kepala tangan, sedangkan si A ini kan sudah menggenggam hal-hal yang sangat-sangat berharga.
berharga bagi dirinya gitu. Anggaplah begini, Pak Faruk misalkan menggenggam sejari kertas yang menurut Pak Faruk itu kertas itu adalah hal yang sangat berharga bagi dirinya. Nah, sedangkan ada Sembil, misalkan Pak Sembil meminta dengan segala upayanya agar benda yang digenggam Pak Faruk itu bisa dilepas atau dibuka, entah itu berupa ancaman, rayuan, atau bisa berubah apa istilahnya, pokoknya dengan segala cara. Kira-kira bagaimana? Apakah Pak Faruk itu akan membuka? Kalau misalkan membuka, mengapa? Alasannya kenapa? Terus kalau misalkan tidak, alasannya kenapa tidak, seperti itu loh. Seperti ini Pak, jadi biar teman-teman itu lebih paham. Oke. Paham. Misalnya anggap Pak Faruk itu punya HP, punya HP. Terus saya minta, tentunya Pak Faruk itu HP-nya hanya satu, dan HP itu sangat spesial bagi Pak Faruk. HP-nya itu Pak Faruk gunakan setiap hari untuk bermedia sosial, untuk berkomunikasi. Terus saya minta, apakah Pak Faruk itu akan memberikan kepada saya, kan gitu Pak? Apakah Pak Faruk akan memberikan itu? Kenapa Pak Faruk? Akan diberikan tidak dari sambian? Kira-kira itu jawaban apa yang terjadi ini, itu jawabannya apa, referensinya dari kata-kata membujuk, mengancam ataupun menghargai. Nah iya, misalnya dari membujuk dulu Pak. Kira-kira sampean memberikan HP-nya tidak? Dan itu dan HP itu satu-satunya dan sangat berharga menurut sampean. Torena Pak Faruk, HP tak dan Kalau saya Pak Di dalam ilustrasi ini ya akan memberikan dengan catatan teman yang meminta barang berharga dalam hal ini B dengan cara membujuk akan memberikan. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi, dia akan memberikan hal-hal yang berharga tersebut dengan catatan membujuk. Mungkin kalau poin-poin yang lain sulit rasanya Bapak. Pemberian itu terjadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Berarti kesimpulannya, meskipun Pak Faruk itu sudah menggenggam anggaplah satu hal yang sangat berharga bagi dirinya dengan cara membujuk, misalkan si B atau Pak Somil dengan meminta HP yang tadi, berarti akan diberikan, gitu loh. tapi tetap dengan catatan Pak. Tapi kalau misalnya catatan itu saya tidak lakukan, berarti intinya Pak Faruk tidak mungkin memberikan itu. Tidak mungkin ya. Intinya Pak. Berarti kan ada syarat, istilahnya kan ada syarat untuk Pak Faruk agar memberikan, seperti itu loh Pak ya. Nah ini yang akan saya tanyakan itu Bapak, jawaban dari apa yang terjadi ini, apakah dari membujuk, mengancam, menghargai itu harus ada semua unsur, apa salah satu saja? Ya, terima kasih. Berarti intinya kan dengan adanya syarat, misalkan Pak Faruk itu bisa memberikan, bukan hanya memberikan HP tersebut dengan cuma-cuma seperti itulah. Berarti memang ya, berarti kan sudah ada istilahnya sudah ada jawaban yang pertama akan memberikan seperti itu Pak ya. Mungkin ada jawaban lain kira-kira yang beda, Bu Irma mungkin yang bisa memberikan pendapat apakah nantinya ini A dan B ini apa? Si A ini akan memberikan atau membuka kepala tangannya? Tidak Bu ya? Mengapa kok tidak Bu? Karena tidak segampang itu berjalan dengan Nah, iya. adanya. Masa adanya apa Bu ya? Berarti memang apa? Apalagi sesuatu yang sangat berharga. Iya. Berarti tidak mau segampang itu ya dibujuk ya dirayu. Istilahnya kan ini kalau pikiran saya, kalau ketika kita memberi berarti kita termakan dengan rayuan Bukan, Bu ya. kawan. Iya. Ya, kalau tidak berarti kita punya pendirian. Iya. Saya tidak mau. Oke, terima kasih Bu. Karena nah begini berarti kan sudah ada dua jawaban yang kontras atau berbeda. Sedangkan si A tadi misalkan Pak Faruk itu memberikan, sedangkan yang B tidak. Nah,
dari kejadian itu sebenarnya ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama begini, saya ilustrasikan terhadap siswa, misalkan begini, perubahan paradigma teori kontrol. Berarti yang teori kontrol di sini misalkan ilustrasi mengontrol murid. Ilustrasi guru mengontrol murid. Dalam artian itu begini, kalau misalkan kita sebagai guru, hanya coba saya terapkan lagi kepada Pak Faruk tadi dan Bu Alia, guru mengontrol murid. Maksudnya kalau misalkan guru itu meminta siswa mengerjakan tugas, anggaplah seperti itu, dan siswa tersebut mengerjakan sesuai perintah guru, berarti yang mengontrol itu adalah gurunya. Bukan seperti itu, Bu ya? Bu Irma? Itu kan Kenapa, Bu? Iya. yang pertama itu kan ilusi. Iya. Itu mengontrol murid, masih anggapan. Anggapan. Iya, ilusi. Karena kenyataannya paradigmanya kalau dari teori yang gambaran dari pernyataan sebelumnya, permainan genggam tangan itu sebetulnya tonggak kontrol itu ialah diri kita sendiri. Seperti itu, kita mau membuka genggaman tangan ataupun tidak mau membuka tergantung pada diri kita sendiri. Jadi ilusi yang pertama itu merupakan perubahan paradigma teori kontrol yang sebelumnya guru mengontrol murid, sekarang mengganti kita sebagai diri individu masing-masing yang membuat kontrol kita sendiri. Seperti itu, bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid punya kontrol sendiri. Seperti itu. Ya, itu yang memang dari ilustrasi yang pertama memang seperti itu. Nah, sebenarnya murid itu adalah mempunyai kontrol sendiri terhadap dirinya, bukan dikontrol orang lain. Anggaplah seperti itu. Kalau misalkan hal yang tadi Pak Faruk misalkan itu punya kontrol sendiri. Kalau misalkan dia tidak mau memberikan, itu tidak akan diberikan. Sedangkan di sini memang ilusi yang sering terjadi itu adalah guru mengontrol murid. Guru yang mengontrol murid. Sebenarnya murid itu adalah mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Nah, kalau misalkan ada yang terjadi, mengapa guru misalkan itu memberikan, anggaplah menyuruh, misalkan anggaplah guru menyuruh si A atau murid untuk mengerjakan sesuatu, dan murid itu melaksanakan perintah guru, berarti murid tersebut itu mau dikontrol oleh guru. Sebenarnya murid tersebut itu mempunyai kontrol sendiri, apakah dianya mau atau tidak. Kalau misalkan si murid itu tidak mau, berarti itu kontrolnya adalah diri siswa tersebut. Berarti siswa tersebut tidak mau dikontrol oleh guru. Berarti ini Pak, tadi untuk perubahan paradigma teori kontrol ini ada hubungannya tidak dengan halaman yang Bapak tawarkan di awal tadi. Mungkin tidak usah kembali lagi Bapak. Ini sudah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi kalau saya tadi menjawab membujuk, artinya dari kata membujuk itu bukan 100% saya sebagai guru itu mengontrol murid. Artinya apa? Ada peluang murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri dengan cara membujuk guru. Dalam hal membujuk guru mungkin bahasanya lebih beda Pak. Bahasanya mungkin dalam hal pembelajaran di kelas misalnya ya, memberikan penawaran ataupun usulan terhadap guru. Artinya guru hadir sebagai anggota fasilitas. Ini bisa dipahami karena kesulitan mulai tadi ya Pak. Kenapa saya pilih kata-kata supaya kontrol saya sebagai guru tidak 100%. Artinya masih ada istilahnya diplomasi dari murid. Sangat bahaya. Iya. Kalau murid itu punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, begini, ini kan begini Pak. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol.
ilusi kontrol. Hal yang sering terjadi ilusinya kan guru yang mengontrol murid. Apa-apa kan terserah gurunya, istilahnya guru yang menjadi supir sebenarnya, apa menjadi yang mengontrol. Jadi apa-apa itu biasanya kan terletak pada guru. Nah sebenarnya menurut saya itu adalah ilusi yang sekarang. Kalau yang sebenarnya itu adalah setiap murid itu apakah mempunyai kontrol sendiri, apakah dia mau dikontrol atau tidak, gitu. Nah, kalau misalkan berdampak positif, anggaplah guru ini memberikan suatu tugas atau memberikan suatu hal yang positif, kira-kira murid itu mau tidak dikontrol ke hal yang positif? Atau apakah dianya apa murid tersebut tidak mau ke hal yang positif? Itu menurut saya. Karena menurut pendapat saya itu kan sebenarnya murid itu mempunyai kontrol sendiri. Cuma nantinya apakah dia mau dikontrol atau tidak. Kalau misalkan hal yang positif, anggaplah guru meminta siswa itu melakukan hal yang positif, sebagai murid saya rasa itu bisa masih menerima untuk dikontrol seperti itu mungkin. Nah kalau misalkan gurunya itu memberikan hal yang negatif, itu mungkin saya rasa siswanya itu tidak mau dikontrol seperti itu Pak. Mungkin ada pendapat lain dari terima kasih Pak. Seperti ini mungkin ini penguatan. Nah sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Pak Adi sudah cukup jelas. Begini Pak Faruk. Nah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita artikan ilusi itu salah persepsi. Persepsi yang salah. Persepsi yang salah, guru mengontrol murid. Tidak ada ceritanya guru itu dapat mengontrol murid. Tidak ada ceritanya. Entah siswa itu melakukan sesuatu yang kita perintahkan atau tidak melakukan sesuatu yang kita perintahkan, itu bukan karena gara-gara kita. Misalnya Pak Faruk, kita kembali ke yang tadi. Misalnya saya minta HP-nya Pak Faruk itu, entah Pak Faruk memberikan ataupun tidak memberikan, itu bukan karena stimulus yang saya berikan, Pak. Bukan saya kontrol sama dia. Misalnya Pak Faruk memberikan HP itu kepada saya yakin bukan karena Pak Faruk itu atas kontrolan saya, tapi Pak Faruk itu mengontrol dirinya sendiri untuk memberikan HP itu kepada saya. Gitu Pak. Ngerti Pak? Ataupun sebaliknya, Pak Faruk, enggak Pak, saya HP ini hanya punya satu Pak. Berarti itu jelas kalau Pak Faruk itu bukan saya yang mengontrol, adanya Pak Faruk yang mengontrol dirinya sendiri, walaupun Pak Faruk itu mau saya minta HP-nya. Begitu Pak maksudnya Pak. Artinya apa? Siswa-siswa kita yang melakukan sesuatu apapun itu bukan karena kontrol kita. Misalnya Pak, kita itu ingin memberikan instruksi kepada siswa. Hari ini kamu harus mengerjakan tugas ini. Nah, kita sangat salah mengartikan bahwa anak itu sudah dapat dikontrol oleh kita. Itu salah. Justru anak itu mengontrol dirinya sendiri atas instruksi yang diberikan oleh guru. Begitu Pak maksudnya. Artinya tetap siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Oh, ternyata saya itu diperintahkan untuk mengerjakan tugas ini oleh Pak Adi agar saya itu lebih memahami materi-materi yang beliau sampaikan. Oke lah, saya kerjakan. Berarti dirinya sendiri yang mengontrol, bukan kita, gitu. Bukan kita. Itu maksudnya. Maksud dari ilusi guru mengontrol murid. Jadi tidak ada ceritanya guru mengontrol murid. Tidak ada ceritanya. Secara kesimpulan guru itu secara kesimpulan tidak bisa mengontrol murid. Tidak bisa. Artinya apa? Misalnya kita
anak-anak itu saya perintahkan untuk mengerjakan sholat duha berjemaah, ternyata mengerjakan. Itu bukan karena kontrol kita. Justru anak-anak itu mengerjakan atas kontrol dirinya sendiri, atas kontrol yang diberikan oleh dirinya sendiri. Ayolah kita sholat duha seperti apa yang diperintahkan oleh sekolah misalnya. Kemudian mereka secara berbondong-bondong untuk mengikuti sholat duha berjemaah bersama misalnya di masjid. Justru mereka yang mengontrol dirinya sendiri, gitulah. Itu menurut teori kontrol, gitulah. Beda dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon itu kita memberikan stimulus, kita akan mendapatkan respon, gitulah. Jadi tidak selamanya kita memberikan stimulus akan mendapatkan respon yang kita inginkan, gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi apa Pak? Gimana? Ya, Pak? sudah paham Pak. Jadi Iya. terkait Penting dia. ya ilusi Ini penting. Iya. salah persepsi. Salah persepsi memang. Salah. Nah, jadi mungkin ada tambahan, maaf ya, tanpa ada sifat Iya Pak. ada sebuah teori dalam pelajaran agama itu mungkin dalam kitab ada ya, tapi tadi Terus Pak. ada beberapa adab siswa. Jadi adab siswa itu ada terhadap temannya, guru sama diri sendiri. Ya. Mungkin ilusi guru mengontrol diri salah bisa dikaitkan ada siswa itu punya adab terhadap dirinya sendiri. Bisa dikatakan mengontrol dirinya sendiri. Mungkin seperti itu. Bahkan begini Pak Faruk, ketika misalnya Pak Faruk itu tidak memberikan HP itu kepada saya dengan cara saya itu membujuk, terus saya mengancam Pak Faruk akan membunuh. Kalau Pak Faruk itu tidak memberikan HP itu kepada saya, Pak Faruk akan saya bunuh. Dan kemudian Pak Faruk itu memberikan kepada saya, bukan berarti saya bisa mengontrol Pak Faruk, bukan Pak. Justru Pak Faruk itu karena merasa oh saya butuh aman, saya tidak mau mati terbunuh sia-sia. Oke lah, saya akan mengizinkan diri saya untuk memberikan HP ini kepada Pak Haris. Seperti itu Pak. Ya Pak, kan? Nah itu sudah mulai terbuka kan. Dan bahkan budaya posisi ini kan sangat penting sekali. Sangat penting bagi kita, persepsi kita selama ini. Mungkin penekanannya pada persepsi lah Pak. Makanya sampai ada lagunya Dewa 19 Ki. Bukan, Krisya Ki. Kalau misalnya neraka dan surga itu tidak ada, apakah kita, ya kan? Nah, masuk akal Pak, masuk akal. Ya gimana? Semakin sudah paham Bapak. Ini memang sering terjadi dalam sekarang ini memang masih ilusinya ke sana. Guru mengontrol murid, padahal murid itu mempunyai kontrol sendiri. Dari segi bahasa itu tadi, Apa? saya adalah seorang guru yang di dalam buka kamus. Ilusi itu apa? Apa dia? Ilusi itu salah persepsi Pak. Ilusi Salah persepsi. Anggapan yang salah. anggapan yang keliru gitu. Anggapan yang keliru. Jadi begini Pak, kita mengartikan berarti anak-anak tidak bisa dikontrol. Nah, berarti kalau seperti itu kan persepsi kita negatif Pak. Kan iya, bukan anak-anak itu tidak bisa dikontrol, bukan. Tapi biarkan mereka melakukan sesuatu itu tanpa instruksi, tapi lewat pemberian pemahaman, begitu ya. Misalnya selama ini anak-anak sholat tahajud, sholat duha itu, kalau kita itu berikan stimulus paksaan melalui peraturan, oke lah, mereka anak-anak itu mengerjakan itu. Tapi setelah tidak ada peraturan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dilakukan di pesantren. Seperti itu lah. Kita itu hanya memberikan pemahaman kepada siswa. Biarkan siswa itu memberikan kontrol terhadap dirinya sendiri. Gitu. Ya. Gimana Pak Amil? Bisa Pak Amil? Oke. Pak Harun bisa, yang lain juga bisa ya? Oke. Iya. Nah ini kan sudah ada perubahan paradigma teori kontrol.
Nah, untuk selanjutnya kalau sudah dapat dipahami, ya sebetulnya untuk ke bawahnya ini memang sudah sama. Ini kan hanya ilusi. Nah, ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sedangkan yang ketiga itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, perubahan paradigma itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan ini sudah pemaparan tadi, mungkin kita bisa sudah mengubah paradigma kita yang selama ini memang kita sebagai guru mempunyai hak mengontrol diri, seperti itu, Pak. Nah, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Ini dulu, Pak. Oke. Yang poin ketiga, Pak. Poin yang ketiga ya, Pak. Oke. Yang poin kedua dan ketiga ini sangat penting untuk kita pahami. Ilusi bahwa ini anggapan yang keliru, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa kita. Misalnya dengan cara kita menegur mereka, bahkan memarahi mereka, dan tidak menguatkan karakter bagi mereka. Kita marahi mereka bermadanya, justru itu keliru, Pak. Tidak akan menguatkan karakter mereka. Dan nanti bisa dibuktikan setelah penjelasan ini. Terus yang ketiga, ilusi ini persepsi yang keliru bahwa semua penguatan positif, nah ini positif, Pak. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berarti penguatan positif itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Misalnya, kita contohkan pembiasaan yang ada di sekolah kita, pembiasaan setiap hari. Pembiasaan yang ada di pesantren misalnya luar biasa, kita anggap penguatan positif itu. Bahkan kita mendidik saja itu penguatan positif. Mengajar, memberikan materi itu dalam bentuk penguatan positif. Itu tidak efektif katanya, teori kontrol, Pak. Yang efektif bagaimana? Justru pada saat kita memberikan teori, memberikan pembiasaan kepada anak-anak itu, memberikan pemahaman atas manfaat dan tujuannya apa. Itu yang paling penting, Bapak. Selama ini apakah kita sudah melakukan itu? Mungkin 1-2 kali kita memberikan pemahaman. Mungkin hanya 1-2 kali itu tidak cukup. Misalnya memberikan pemahaman kepada siswa tentang keutamaan sholat tahajud, sholat duha. Sejauh mana kita memberikan keyakinan bagi mereka sholat tahajud itu penting, ya? Apakah kita melaksanakan itu semua hanya sebuah pembiasaan positif yang siswa kita tidak tahu ada percuma apa? Nah makanya itu, Pak, maksudnya penguatan positif saja, apalagi penguatan negatif. Penguatan positif kurang efektif katanya. Kalau dibalik kalimatnya kan seperti itu, Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti kalau kalimat itu diubah, penguatan positif tidak efektif dan tidak bermanfaat, kan gitu, Pak. Jadi kayak gitu, ngerti? Ngerti? Tadi kalau persepsi saya mungkin yang pertama juga sudah paham. Jadi kan yang saya titik tekankan itu, Pak, masalah kata lain dari ilusi. Ilusi itu kan anggapan yang itu. Ya, saya beranggapan seperti ini. Ilusi bahwa kritik dapat dan membuat bahwa kritik dan mungkin dapat dibalik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Saya yang pikirkan saya tadi itu, Pak, tidak begitu. Kan itu kan tidak, Pak, berarti. Tidak menguatkan. Tidak menguatkan, Pak. Maksudnya kebalikannya, Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, berarti tidak. Kan itu, Pak. Tidak bermanfaat. Tidak semua, Pak. Penguatan positif itu anggap mau tidak bermanfaat terlalu ekstrim bagi kita memaknainya. Kurang efektif dan kurang bermanfaat. Nah, yang bermanfaat itu seperti apa? Memberikan keyakinan bagi mereka bahwa tujuannya berentena tahajud, tujuannya berentena sholat qobliyah dan ba'diyah itu pahalanya seperti apa, keutamanya seperti apa.
Bukan penguatan positif hanya berupa pembiasaan yang mereka tidak memahami itu. Misalnya saya itu punya materi di bahasa Indonesia itu membuat surat lamaran pekerjaan atau membuat puisi tanpa memberikan pemahaman kepada mereka tujuan kita belajar puisi seperti ini dalam kehidupan kita. Nah, berarti itu lebih dari penguatan positif menurut saya. Begitu Pak. Ketika beberapa tak ngerti. Alhamdulillah paham Pak. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ini akan diterapkan di sekolah kita ya ke depannya ya. Oke, kalau misalkan sudah paham tentang perubahan paradigma dari kontrol, saya lanjutkan yaitu apakah sih? Nah, di sini sudah tampil apakah makna disiplin seperti itu Pak Farouk dan yang lain. Kalau saya bacakan di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid diri. Nah, di sini namun dalam upaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan ada yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya memang disiplin ini awalnya memang adalah arti yang dari bahasa Latinnya itu adalah belajar. Cuma terkadang memang ada salah penafsiran. Kalau di sini ini memang makna disiplin ini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Belajar untuk memenuhi apa yang sudah kita yakini mungkin. Contohnya begini. Kalau misalkan kita terlambat, berarti itu disalahgunakan, berarti tidak disiplin. Pada akhirnya sebenarnya itu kita belajar untuk memenuhi sesuatu yang sudah kita yakini seperti itu. Gimana Bu Irma? Ya. Sepakat. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah saya tampilkan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, sudah jelas setiap tindakan itu pasti melakukan tujuan, mempunyai tujuan. Kalau misalkan kita tidak mengerjakan sesuatu tanpa tujuan, berarti kita itu apa gitu loh? Kita masuk ke kelas atau berjalan ke sini saja punya tujuan, kan seperti itu Pak Weli. Untuk selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Ini sudah sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Berarti nilai-nilai kebajikan yang sekarang ini adalah menyangkut tentang profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila ini sudah sering kita dengar. Ya, terus. Ya. Jadi lebih kepada prakteknya. Beriman dalam konsep praktek B5 itu seperti di surat kita itu adanya pembiasaan salat dua. Itu masuk B5 sudah. B5 tentang dimensi beriman. Lebih kepada praktek. Untuk beriman, kalau ya mungkin
dimensinya seperti yang dikatakan Pak Faruk itu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu lebih ke prakteknya seperti itu Pak ya. Ya, karena Prima itu dari namanya juga sudah satu macam proyek. Proyek. Profil belajar Pancasila. Ya. Lebih kepada prakteknya, bukan definisinya mungkin. Bukan pilih. Yang kedua yaitu adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Itu apa? Berkenekaan global. Yang keempat bergotong royong, dan yang terakhir itu adalah kreatif Tuhan. Ini adalah nilai-nilai kebahagiaan universal yang sudah kita belajar bersama. Untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini terdapat beberapa teori motivasi perilaku manusia. Silakan teman-teman untuk melihatnya. Kira-kira apa saja yang sudah saya tampilkan di depan seperti ini, Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini timbulnya berawal dari motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang terakhir, untuk penghargaan diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, tuh. Sekarang perhatikan di depan ini adalah yang disebut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Yang namanya arti merdeka ini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tak bisa diperintah mungkin seperti itu, dan kita bisa memerintahkan diri sendiri. Dalam artian ini hampir sama dengan kontrol diri kayaknya seperti itu Bu ya. Karena merdeka ini didasarkan pada diri kita sendiri. Kalau kita mau mengerjakan, ya berarti kita mengerjakan. Kalau misalkan itu tidak, ya kita tidak mengerjakan seperti itu Bu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada restitusi. Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah definisi dari restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaikan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terus yang restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Ini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini sudah saya gambarkan budaya positif. Terus
berawal dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah lingkungan positif ya, dan yang paling dua ini menghasilkan budaya positif. Sebenarnya ini berawal dari kelas. Imbasnya apa? Berangkat dari peraturan kelas berimbas ke keyakinan kelas, meluas sehingga meluas akan menjadi lingkungan yang positif, sehingga apa akan menjadi yang lebih luas lagi, yaitu tentang budaya positif. Bayangkan begini, anggaplah dalam suatu kelas ini sudah mempunyai keyakinan hal yang positif. Dalam hal ada siswa-siswa dalam kelas tersebut berimbas sehingga akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Karena sudah lingkungan, maka secara akan berimbas kepada budaya positif seperti itu, Ibu. Gimana Ibu Ayah? Serta dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang terbentuk dari peraturan tersebut, yaitu tentang keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang terbentuk yaitu kesehatan, terus bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker misalkan. Nah, di sini yang terbentuk yaitu kesehatan dan keselamatan. Terus yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas apa yang terbentuk yaitu keselamatan, Bapak Ibu. Nah, seperti halnya yang sudah dipaparkan tadi, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan yang nomor 6 itu penghargaan menurunkan kualitas. Serta yang ketujuh, penghargaan mematikan aktivitas. Terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah apa? Termasuk keyakinan kelas yang berupa tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelas yang dibentuk adalah menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang terbentuk yaitu kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker misalkan. Nah, di sini yang terbentuk yaitu kesehatan dan keselamatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua bisa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru, perhatikan. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ini segitiga distribusi. Yang pertama adalah apa, Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga distribusi. Yang selanjutnya yaitu menstabilkan identitas. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah. Itu adalah beberapa kata guru yang untuk menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Misalkan membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa perkataan guru dalam hal menanyakan keyakinan. Demikianlah yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.